Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Bapak akan mengkoreksi RPP-nya yang punya Fatmawati. Oke ya, secara umum RPP-nya sudah cukup bagus begitu ya. Cuman di sini ada beberapa hal yang nanti Bapak akan koreksi begitu ya untuk diperbaiki. Oke, kita mulai dari awal ya. Di sini ada titik mangsa ya, sudah cukup ya titik mangsanya, kemudian tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada tujuan sikap, tujuan pengetahuan, dan tujuan keterampilan. Ya, jadi sudah lengkap ya, ada tujuan sikap, tujuan pengetahuan, tujuan keterampilan. Oke, kemudian untuk tujuan pengetahuannya, Bapak lihat di sini ada menganalisis struktur tubuh virus. Nah, ini sudah ada tujuan yang hostnya, begitu ya, tujuan yang hostnya, jadi sudah cukup. Cuman ini ya, yang kalimat tujuan sikap spiritual. Setelah melaksanakan kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat berperilaku, ya, dapat berperilaku. Nah, tentunya ini nanti harus dilihat bagaimana perilakunya. Jadi bisa dipertimbangkan nanti apakah berperilaku atau dapat memahami atau silahkan menggunakan kata yang lain sehingga jelas keterukurannya, begitu ya, jelas keterukurannya. Sebetulnya ini juga jelas keterukurannya, cuma nanti perilakunya harus disebutkan apa, begitu ya, perilakunya apa. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran siswa dapat berpendapat secara ilmiah dan kritis, ya, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Jadi ada sikap kritis di sini ya yang ingin dibekalkan kepada peserta didik. Nah, tentunya nanti tujuan pembelajaran ini ya Anda jadikan sebagai dasar untuk menentukan strategi pembelajaran. Ya, untuk menentukan pendekatan, model, dan juga metode pembelajarannya. Oke, di samping itu juga nanti, begitu ya, tujuan pembelajaran ini Anda jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen penilaian. Jadi nanti harus dikembangkan ya oleh Siti Fatmawati ya instrumen untuk mengukur berperilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian berpendapat secara ilmiah dan kritis, ini harus dinilai nanti bisa menggunakan lembar observasi, ya, self assessment, peer assessment, atau silahkan instrumen yang lain begitu. Kalau yang pengetahuan ini nanti menggunakan tes ya. Keterampilan ini melakukan diskusi. Berarti nanti harus dinilai kemampuan melaksanakan kegiatan diskusinya. Oke, kita lanjut ya. Pendekatannya scientific, ya, modelnya inquiry, metodenya praktikum, diskusi tanya jawab. Oke, untuk media dan sumber belajar ini sebetulnya tidak perlu disebutkan. Ya, untuk media, bahan, dan sumber belajar tidak perlu disebutkan. Begitu ya. Karena kalau kita lihat di peraturan yang baru terkait dengan pengembangan RPP itu kan hanya 3 komponen utama sebetulnya yang harus muncul. Tujuan, pembelajarannya, dan evaluasi. Jadi hanya 3 begitu ya. Jadi ini sebetulnya bisa dihilangkan kecuali yang pendekatan model metode. Ini tetap ada karena ini menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran. Oke, untuk kegiatan pembelajarannya di sini ya sudah ada pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, kemudian pembukaan. Nah, di sini sebetulnya ketika misalkan guru mengucapkan salam, ya, kemudian guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk berdoa, ini menjadi bagian dari apersepsi. Ya, jadi yang ini adalah apersepsi. Jadi apersepsinya jangan dibawa di sini, gitu ya. Jadi atau mungkin ini bagian dari apersepsi begitu, ya. Oke, kemudian setelah persepsi, motivasi, ya sudah bagus di sini, ya, bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, ya, yang menggugah rasa ingin tahu peserta didik, begitu ya. Kemudian penyampaian tujuan. Oke, mengamati. Nah, untuk kegiatan menanyanya di sini ya, kegiatan menanyanya silakan nanti didetilkan, dispesifikan. Ya, memang di sini kalau kita lihat penjelasannya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan. Nah, kalau bisa nanti
pertanyaan yang diharapkannya apa dituliskan di sini. Ya, jadi pertanyaannya juga nanti harus bersifat pertanyaan penyelidikan. Ya, jadi seperti pertanyaan rumusan masalah, gitu ya. Misalnya, apakah virus bisa hidup di luar organisme hidup, begitu ya? Atau apakah virus DNA lebih berbahaya dibandingkan dengan virus RNA, begitu ya? Atau silahkan begitu ya, pertanyaannya yang lain juga tidak apa-apa ya. Yang penting relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran, khususnya tujuan yang pengetahuan. Oke, di sini sebetulnya sudah cocok begitu ya, ketika data collection, pengumpulan data, guru di sini menggunakan LKPD, di mana nanti peserta didik dengan LKPD tersebut dibimbing untuk melakukan pengumpulan data, ya, data yang nanti akan menjawab pertanyaan penelitian, pertanyaan yang sebelumnya diajukan pada bagian problem statement. Maka dari itu harus jelas yang di problem statement-nya nanti pertanyaan yang diharapkannya apa, begitu ya. Oke, ada penilaian ya, sikap, lembar pengamatan sikap, ini sudah baik, ya sudah bagus. Ya, cuman nanti direlevansikan dengan sikap yang ada di kalimat tujuan. Tadi kan berperilaku sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, begitu ya. Kemudian yang kedua sikap kritis, berarti nanti pengamatannya adalah pengamatan terhadap perilaku, berperilaku sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah dan kritis gitu, yang dinilai itu ya. Terus untuk tes pilihan ganda nanti disesuaikan juga. Di atas kan untuk pengetahuannya C2 dengan C4, maka nanti buat soal C2 yang sesuai dengan indikator pengetahuan, yang satu begitu ya, kemudian yang satu lagi kan C4, berarti nanti buat soal C4 begitu ya. Oke, di sini sudah ada bahan ajarnya. Kalau bisa bahan ajarnya disetting sedemikian rupa ya, seperti layout buku begitu, tapi materinya isinya sesuai dengan tujuan saja gitu ya, materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan saja. Nah, ini nih ya, sikap. Nah, di sini sikap yang dinilainya adalah rasa ingin tahu dan ketekunan. Bapak tidak melihat di atas, tidak melihat Anda mencantumkan di kalimat tujuan ya, rasa ingin tahu dan ketekunan. Jadi silakan disesuaikan kembali. Jadi kalau misalkan di sininya rasa ingin tahu dan ketekunan, berarti di kalimat tujuan yang sikap sosial pun ya hal ini yang disebutkan gitu ya, jangan yang lain gitu ya. Oke, kemudian nah instrumen. Nah, indikator di sini sesuaikan dengan indikator pengetahuan. Gitu ya. Mengidentifikasi ciri-ciri virus. Padahal kan di atas tadi menganalisis gitu. Oke ya. Jadi soalnya disesuaikan. Soalnya disesuaikan, kemudian indikatornya pun disesuaikan. Kan di atas C2 berarti buat soal C2. Terus yang satu lagi menganalisis C4, maka buat soal C4. Ya, di sini jadi bukan C3 begitu ya, bukan C3. Ya, silahkan nanti disesuaikan lagi. Kemudian apakah ada presentasi di atas? Ya, yang ada kalau tidak salah diskusi. Ya, yang ada kalau tidak salah diskusi, jadi buat penilaian diskusi. Kalau misalkan presentasi mau ada, berarti di tujuan ditambahkan di tujuan keterampilan melakukan presentasi, nanti dinilai presentasinya begitu. Oke, kemudian ini LKPD-nya. Jadi kalau bisa LKPD-nya dibuat dalam format atau bentuk penyelidikan. Jadi menyelidiki. Misalkan tadi berawal dari pertanyaan apakah virus bisa hidup di luar organisme hidup, itu kan pertanyaan yang nanti diselidiki gitu ya, pertanyaan yang nanti diselidiki. Jadi bukan seperti ini begitu ya LKPD-nya. Atau di sini pertanyaan penyelidikannya apakah virus DNA
itu lebih berbahaya dibandingkan dengan virus RNA, begitu ya. Atau silakanlah ya, Anda bisa gunakan juga pertanyaan penyelidikan yang lain. Oke ya, barangkali itu koreksinya ya dari Bapak. Silahkan diperbaiki begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.